Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya. Ada nih satu nih Mas sebenarnya. Katanya data yang tersimpan di variabel JavaScript bisa di-hide atau tidak? Oh, setahu gue sih nggak ada. Kecuali dia simpennya bukan di ini ya, bukan di variabelnya itu sendiri ya. Yang artinya bukan di codingan sendiri, kan ada beberapa perihal untuk penyimpanan data di dalam web browsernya sendiri, kayak misalnya local storage, atau lu bisa juga naruh di caching kayak gitu. Cuman kalau dari variabelnya sendiri yang kamu masukin data itu udah nggak bisa, karena client side gitu. Kita baca datanya sendiri. Nanti itu ada di cons, kalau nggak salah, itu salah satu security sih. Oke, mungkin kalau belum terjawab bisa ditanya lagi aja kali ya. Ini ada lagi Mas dari Samuel Utomo. Saya mau tanya sebagai awam, jQuery dan JavaScript itu sama nggak Kak? Sama, jQuery itu frameworknya JavaScript. Ibarat katanya nih, gue demen banget nih ibarat katanya nih. Kalau misalnya kita lagi makan bakso nih, ini kita butuh makan bakso nih yang pedes nih. Nah, yang kalau misalnya kita pengen makan bakso yang pedes, yang kita masukin kan udah pasti saus sambal, bukan gula, tomat, air, sama cabe, bukan kan? Yang pasti kita masukin pasti saus sambalnya kan? Nah, itu interpretasi dari si jQuery. JavaScript itu kayak semacam, ya udah bahasa pemrograman ya. jQuery itu yang mempermudah. Jadi saat kita manggil A gitu, dia udah ada. Adalah sebenarnya isian dari dalam A itu ialah beberapa bahasa dari JavaScript. Makanya sebenarnya kalau gue bisa bilang jQuery itu framework yang untuk mempermudah pekerjaan kita di dalam codingan JavaScript. Ini dari Kusnoryadi, katanya Kak, konsep local storage di JS itu gimana? Kalau konsep local storage itu sebenarnya dari segi si JavaScript, codingan JavaScript itu menyimpan suatu data ke dalam browser kita. Ada beberapa perihal yang ngebuat kita bisa memasukkannya data, bisa ngambil data tersebut, manipulasi datanya tersebut, itu bisa kayak gitu. Contohnya, nah di sini di application, nah ini ada storage, ada local storage nih. Nah di sini kita bisa menyimpan data. Nah karena Bandung Digital Valley hanya web ini ya, untuk web kayak semacam web company gitu, makanya dia tidak memerlukan local storage. Cuman kebanyakan web browser yang kita membutuhkan login segala macam, nah itu biasanya ada local storage-nya. Nah ini key sama value itu sebenarnya data-data yang khusus untuk si user A, user B kayak gitu nih. Nah, ini local storage nih. Nah, dia bisa menyimpan beberapa data yang dibutuhkan nanti untuk interaksi user dengan si web browsernya. Contoh yang paling simpel itu sebenarnya di autentifikasi kayak gitu. Nah, itu udah dari segi si local storage kegunaannya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Apakah JavaScript perlu penanganan security tersendiri? Sebenarnya kalau dari segi security sih ada banyak ya, ada banyak add-on atau plugin yang untuk ngebuat si JavaScript-nya tersendiri itu secure, kayak misalnya lu codingan JavaScript-nya lu compile jadi terenkripsi kayak gitu. Ada banyak hal gitu. Kalau di era modern sekarang ya, kalau zaman dulu gue kurang tahu, cuman kalau sekarang udah lumayan banyak sih add-on sama pluginnya gitu. Cuman sebenarnya karena JavaScript, dari segi JavaScript-nya sendiri itu tampilan web browser, kita sebenarnya emang tidak bagus sih kalau untuk menampilkan data-data mengeluarkan data-data dynamic yang sebenarnya itu bisa dimanipulasi gitu. Jadi kebanyakan kan kalau kayak data-data dynamic kayak gitu kan biasanya diambil dari server side. Kita nggak ngerender di client side-nya sendiri datanya. Karena kalau kayak gitu lumayan lemot sih kalau misalnya kita naruh pure data. Kecuali kayak misalnya kayak tadi yang gue liatin, kayak ada bahas nama-nama hari kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan data-data yang common ya, data-data yang biasa gitu, yang usual. Nah itu ya nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya kayak data-data yang sebenarnya takut untuk dimanipulasi gitu, itu sih biasanya lewat server side, nggak lewat JavaScript. JavaScript hanya mengatur kondisional atau logiknya aja. Dari Bayu Fitri Sopian, Kak bagusan langsung ke framework JS, apa perdalam dulu di Vanilla JS-nya, Kak? Oh, udah pasti dong, harus Vanilla JS-nya dulu. Ya, karena kalau misalnya framework kan, jadi gini ya, Vanilla JS itu kalau kita balik lagi ke zaman dulunya lagi, dulu tuh sebenarnya JavaScript tuh hanya penamaan awal. Lalu saat berkembang itu sebenarnya namanya itu ECMAScript. ECMAScript. Jadi awalnya itu namanya LiveScript berubah jadi JavaScript, karena IE makainya Java, jadi dia kayak, gua nggak tahu lah reasonnya apa, pokoknya dia berubah jadi JavaScript.
Lalu karena udah saking berkembangnya dan modern dan banyak user yang makainya juga, maka dari itu dia dimasukin ke dalam suatu asosiasi gitu yang menstandarisasi codingan itu. Nah, itu berubah jadi namanya ECMAScript gitu. Cuman sampai sekarang itu JavaScript tuh masih hitungannya masih tenar dengan namanya JavaScript gitu, bukan ECMAScript. Nah, masalah JavaScript sama ECMAScript itu kalau Vanilla JS itu dia masih ada di versionnya version 5, ES5 dibilangnya. Makanya kita masih sering manggil var, variable, kayak gitu. Terus untuk function kita masih menuliskan tulisan function gitu. Cuman kalau di React.js atau JS library kayak Vue, nah itu dia udah memakai ES6 kayak gitu. Ada beberapa perbedaan dari segi bahasa gitu. Nah, kalau misalnya kita langsung masuk ke dalam JS library atau framework yang udah pasti itu instan gitu, kita tinggal memakai dan menggunakan tanpa tahu yang namanya Vanilla JS, itu bakalan kesulitan nantinya kayak gitu. Karena gue ya salah satu orang yang belajar hitungannya nggak begitu paham JavaScript, cuman langsung lompat ke React gitu, makanya struggle dulu gue di awal. Oke. Lanjut dari Nur Awalbin Yoga Saputra. Semisal nih kita pemula, kalau mau fokus di front end, apakah bisa belajar dari JS fundamental lalu langsung belajar React JS atau Vue.js tanpa belajar jQuery Ajax ya, dibacanya. Ajax. Ajak-ajak. Ajak. Ya sama kayak tadi jawaban gue, lebih baik belajar dulu fundamentalnya tuh kayak gimana, kondisionalnya, cara kita manggil variabel kayak gimana, logiknya kayak gimana, kayak gitu. Karena kalau dari fundamentalnya kita udah bisa, jQuery, Ajax, React, Vue itu tinggal baca dokumentasi itu doang. Simple sih ya kayaknya. Ya kalau dari segi ngomong ya simple. Coba ya kalau emang masih tetap harus butuh jam terbang ya pada dasarnya. Ya udah pasti. Pasti kan banget. Belajar sampai mati kalau programming. Nah, itu dia. Besok belum tentu apa yang gue omongin sekarang 100% benar gitu. Ada kemungkinan satu hari ke depan atau seminggu ke depan ada update atau apa yang ngebuat omongan gue tuh udah nggak reliable lagi gitu. Iya. Makanya programmer belajar sampai mati. Iya, betul. Karena teknologi pun juga akan sampai mati ya. Iya, berkembang. Iya, benar. Oke, kita lanjut lagi dari Rafika Sihombing. Misalnya, user mematikan JavaScript secara sengaja di browsernya. Secara otomatis, semua action yang menggunakan JavaScript tidak akan berfungsi. Bagaimana cara menghandle hal ini ya, Kak? Nggak ada yang perlu dihandle sebenarnya. Itu kan keisengan user. Iya, itu juga bergunanya juga cuman di ini doang, di browsernya dia doang gitu, nggak berpengaruh sama user lain. Kayak yang gue bilangnya misalnya nih, gue buka Bandung Digital Valley yang ini, nanti Ayu ngebuka hal yang sama gitu. Misalnya gue ngerubah suatu hal di sini, misalnya ini pas gue klik, mouse gue scrollin ke arah sini nih, ini keluar profil facility nih, ini gue rubah nih, jadi nggak keluar kayak gini. Ya di Ayu itu nggak ada masalah gitu, karena kan client side gitu, yang bermasalah di gua doang gitu. Jadi gimana cara nge-handle-nya? Ya menurut gue sih nggak usah di-handle, itu user. Iya sih. Itu manipulasinya user. Sama aja kayak gini misalnya sama aja hal simple kayak FAQ, gue rubah jadi tes. Bisa aja. Nah cuman apa yang lakukan? Ya kita nggak perlu ngapa-ngapain, emang itu keisengan user aja. Ngerubah hal gitu. Berarti nggak usah ada yang di-handle ya? Ya sebenarnya nggak perlu ada yang di-handle sih kayak gitu. Oke. Oh iya katanya. Ya, coba sekarang buka. Nih gue udah rubah nih tes nih. Sekarang kamu buka Bandung Digital Valley gitu. Tes nggak? Ya enggak. Pasti Q&A gitu. Karena klien side gitu. Klien side. Kita manipulasi di sisi klien kita doang. Oke. Oke, paling kalau sampai sini aja dulu kali ya.